nanya itu kaitannya dengan konsultasi ya, karena saya pengennya nanya yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Oke, di sini saya bahas dari Mas Edi Pulu NS. Assalamualaikum Pak Den, tolong bahas masalah awal mula kejadian alam dan manusia Pak, biar tahu sedikit hakikatnya bagaimana. Ini masalahnya bahas masalah awal kejadian manusia. Ya sebenarnya kalau mau dibahas ini ya tiap orang beda-beda. Ya ini secara pandangan saya bahwa asal mula kejadian alam manusia, kita asal mula itu berarti tahu sebab. Kenapa sebab tiba-tiba kok alam ini ada? Nah rata-rata kalau membahas kenapa dunia ini kok jadi ada, kita tuh kok ada gitu maksudnya, ya itu akan sulit. Kembalinya kepada ya kudrohnya Allah, gitu, kuasanya Allah. Tapi saya begini kalau cara bahasnya, walaupun ini nanti sedikit ada pertentangan atau di sebagian orang yang nggak setuju dengan hadis qudsi, ya ada sebuah hadis qudsi yang dipegang oleh para ahli tasawuf, karena orang tasawuf ini adalah ingin mendekatkan diri ke Allah sehingga memahami sebenarnya hakikat kehidupan. Yaitu sebuah hadis qudsi yang intinya berbicara bahwa dulu aku adalah permata yang tersembunyi. Maksudnya sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya Allah bilang bahwa sesungguhnya Allah itu sesuatu yang tersembunyi. Lalu kemudian Allah ingin dikenal. Akhirnya menciptakanlah makhluk sehingga mereka mengenalku. Salah satu hadits qudsi yang banyak dipakai sebagai acuan tentang memahami awal mula kehidupan, yaitu hadits qudsi ini. Walaupun di sebagian orang, apalagi yang ngikut Ibnu Taimiyah, pasti nggak suka dengan hadis ini, karena dianggap dhaif lah, Tapi walaupun oke lah, intinya di sini hadis qudsi ini dianggap lemah, sanadnya lemah dan sebagainya. Tapi saya melihat secara pandang selama ini tidak dhaif, artinya ini tuh palsu gitu, nggak jelas ini palsu, benar-benar palsu. Nah, tidak masalah dalam kita memahami masalah hadis, baik hadis Rasul, hadis qudsi, selama itu bukan hadis yang memang karangan, maksudnya itu yang jelas-jelas palsu, ngarang itu, nah kita nggak boleh. Tapi kalau masih lemah itu masih ada kemungkinannya, sehingga hadis qudsi ini di sebagian ulama, terutama yang mengacu kepada Ibnu Taimiyah, dia nggak setuju dengan ini. Tapi saya melihat secara bagaimana pola pandang ahli tasawuf dalam memahami hakikat awal muasal kehidupan, yaitu tadi asbab pertama adalah Allah ini menciptakan asbab pertama ingin dikenal. Ya. Kok awal kejadian sebelum ada apapun ada Allah dulu. Bagaimana Allah ada? Kita nggak ngerti ya. Intinya Allah itu tidak berawal bagi kita loh, bagi kita Allah itu tidak berawal, hanya Allah sendiri yang tahu seperti apa dirinya. Kita nggak boleh ngira-ngira Allah itu dulu gimana ya, tahu-tahu muncul, nggak bisa kita. Karena kita ada setelah Allah gitu loh. Kita ada setelah adanya Allah. Mewujudnya Allah ada dulu baru kita, sehingga kita tidak mungkin mundur ke belakang untuk mencari bagaimana Allah itu ada. Maka cukup kamu yakini bahwa Allah tidak berawal bagi kita dan tidak berakhir bagi kita. Jadi Allah dulu, lebih dulu ada, maujud dulu, kemudian bagaimana Allah itu dikenal oleh kita, sehingga muncullah jagat raya, muncullah kita sebagai makhluk untuk dikenal. Terus akhirnya muncul pertanyaan, lah manusia ini sebetulnya maunya kita sendiri ada di dunia, apa maunya Allah? Coba, kira-kira kita ada di dunia ini maunya Allah, apa maunya kita? Coba. Allah dulu maujud, kemudian menciptakan alam dunia, lalu diciptakanlah Adam dan seterusnya sampai ke kita. Kira-kira Adam itu maunya Adam apa maunya Allah? Termasuk kan maunya Adam dulu kan? Maksudnya adanya Adam dulu itu kemauan Adam dulu atau kemauan Allah? Kalau kemauan Adam belum ada, gimana dia mau kan? Gitu kan? Lalu kita sepakat bahwa adanya kita itu ya maunya Allah gitu kan? Adanya maunya Allah. Tapi ingat, hati-hati, nanti ini jadi bumerang untuk kamu. Kalau kamu berpikirnya gini, kita itu ada karena Allah yang menginginkan ada. Kalau kamu nggak memahami, berhenti di sini, nanti Allah jadi kalah. Kalahnya gini. Ketika nanti di yaumul qiyamah, misalnya kamu di hari pembalasan, Allah itu menjeblos kamu ke neraka karena kamu banyak melakukan kesalahan di dunia. Kamu kan bisa jawab, ya Allah, aku ada bukan maumu. Ya kan? Lah ya Allah itu terjebak nanti dengan cara betul. Aku itu nggak menginginkan ada di dunia ini. Aku mau berbuat apa? Aku nggak menginginkan itu.
Bagaimana aku bisa kuat terhadap dunia ini, sedangkan engkau yang mau, kenapa saya harus disiksa seperti ini? Orang bukan mau kita kok. Paham ya logikanya? Nah, jadi kalah. Jadi begini, kita ada kehendaknya Allah. Tapi sebelum ke dunia, itu kehendak kita. Jadi gini, sebelum kita ada di dunia, ada di Lauh Mahfud dulu, ruhaniah kita diciptain dulu. Diciptain dulu. Allah menciptakan ruhaniah. Nah, ruh ini nantinya akan diturunkan ke bumi. Berturun ke bumi, itu ditanya dulu kita. Mau enggak turun ke bumi? Pakai bahasa kita aja. Mau enggak turun ke bumi dengan cara nanti di bumi begini. Diawali begini, kamu harus begini, nanti di akhirat begini. Mau enggak? Dikasih tahu nikmatnya dunia seperti ini, susahnya dunia ini seperti ini, sampai nanti nikmatku. Terus dikasih tahu. Nah, baru di situ ada keputusan. Kamu mau apa enggak? Kalau kita mau, maka kita jadi manusia. Kalau kita enggak mau, hilang. Nah, Allah itu enggak semena-mena. Saya itu sangat yakin Allah itu enggak mungkin semena-mena kok sama kita. Enggak mungkin. Terus dari mana kita tahu bahwa kita dulu itu ditanya oleh? Baca di Sirul Asrar. Nah, kembali ke Sirul Asrar. Di Sirul Asrar itu sangat jelas banget urutan bagaimana manusia itu sampai di alam Lauh Mahfud, terus sampai ke dunia kan tuh dijelasin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau ingin tahu urutan-urutannya, silakan baca kitab Sirul Asrar. Di situ dijelaskan, walaupun memahaminya agak rumit kalau di Sirul Asrar, kalau nggak dipandu, agak sulit memahaminya. Jadi hakikatnya kalau ditanya, kita nggak mungkin nanti itu kalah debat dengan Allah, itu menang, itu nggak mungkin. Kita yang pasti kalah. Karena itu tadi, memang benar Allah berkehendak menciptakan kita di dunia. Tapi sebelum turun ke dunia, kita itu ditanya, mau nggak turun di dunia dengan segala macam nikmat dan sengsaranya di dunia. Nikmat nanti di akhirat, sengsara juga di akhirat. Ya mungkin kita dulu mikir lagi, oh enak lah dunia kan. Akhirnya mau, dan muncullah kamu diberi diturunkan ke langit. Kalau di surah itu ada langit 1, 2 dan seterusnya sebelum nyampe ke rahim gitu kan. Nah, situ ditulislah takdir kamu. Terus daya ingat kita itu dimatikan oleh Allah. Ingatan kita pertama kali jumpa dengan Allah penciptaan itu dibuang. Ingatan kita dibuang. Sehingga kamu tidak akan pernah ingat ketika awal sekali kamu itu muncul. Kamu ingatnya itu justru ketika umur 3 atau 4 tahun. Jangan percaya, coba ingat-ingat. Kita yakin kita itu punya roh. Kapan kamu itu merasa punya roh? Tuh. Dan roh itu dari Allah. Kamu nggak pernah ingat. Ingat-ingatnya kita itu ketika umur 3-4 tahun baru agak ingat. Itu aja masih samar-samar. Yang jelas kamu SD lah kelas 1 masih ingat, kan? Masih ingat kan SD? Masih. Saya masih TK aja masih ingat. Ya, ingatannya walaupun kabur, artinya semakin ke belakang semakin kabur. Tapi saya senang dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Sirul Asrar itu, bahwa sebetulnya kita itu pernah berjumpa dengan Allah itu di awal permula penciptaan kita. Diberi berbagai macam bentuk bagaimana dunia dan sebagainya, tapi ketika kita mau, kita dibuang ingatan itu. Kenapa harus dibuang? Kenapa harus dibuang ingatan itu? Ya, ketika dibuang itu untuk diuji apakah benar kamu itu sebetulnya punya kehendak di dunia ini, ingin ikuti Allah atau ingin ikuti kamu sendiri, yaitu nafsu. Nah, hanya terbagi dua kita. Ada orang yang ikuti nafsu, ada orang yang ikuti Allah, artinya iman. Ada yang iman, ada yang tidak beriman, kan begitu. Hakikatnya semua manusia yang iman gak iman itu pernah bertemu dengan Allah di Lauh Mahfud. Nah, jadi nggak mungkin loh kalau kita meyakini wong kehendaknya Allah, kita ujung-ujungnya disisa Allah itu semena-mena terhadap kita, tetap kalah lah kita kalau percaya. Nah, menurut ulama, menurut ahli sufi, bahwasanya nanti ketika di akhirat ingatan kita semua akan dikembalikan. Dari mulai awal penciptaan kita, ya, awal pencipta ruh kita itu nanti akan ingatan itu akan semua dimunculkan kembali, sehingga tidak satupun manusia itu akan bisa menyangkal tentang keberadaan kita. Ada yang ruh itu oke, ya Allah mau ke dunia tapi nggak usah lama-lama, lahir terus meninggal. Ya kan udah ketakutan ya. Yang penting tahu ngerasain keluar dunia, meninggal masih kecil ya. Nah, jadi ada yang ragu-ragu, yang nggak nyampe dewasa.
Kalau kita ini kok ini kayaknya kalau kita ini modelnya itu kepedean kita, benar ya? Kepedean. Ya Allah, pokoknya bablas. Oh ya Allah, pokoknya ini. Pokoknya aku lahir aja ke dunia ingin menikmati dunia. Nyatanya kamu menikmati dunia, walaupun dunia ada sengsara. Cuman dilalah pas lagi pembagian takdir sugih, kowe iki ora teko, ngono maksudnya. Pembagian ganteng wis kena wong liya. Lah iki kebagian dadi raine saanenge ngono kan. Jadi pas masalah pembagian rezeki dari selalu ketinggalan, telat dan sebagainya. Jadi jadi akhirnya bahwa kita hakikat awal mulanya kejadian manusia adalah kita meyakini dalam hal orang tasawuf bahwasanya Allah itu awal maujud ada, tidak akan pernah diketahui Allah itu bahwa Allah itu ada tanpa Allah itu menciptakan makhluk. Jadi kita diciptakan untuk mengetahui Allah. Ya. Akhirnya tujuan utama diciptakan itu apa? Tujuan kita diciptakan itu apa? Tujuannya adalah hanya beribadah kepada Allah. Apa itu bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptaan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Terus bagaimana? Nanti misalkan di akhirat, ya Allah, kenapa ingatanku dihapus? Misalkan nih, kenapa ingatan dihapus biar aku tuh selalu beriman? Sebetulnya ingatannya dihapus, kita tuh ingatan dihapus ketika berjumpa dengan Allah, tapi ketika di dunia itu diingatkan kembali. Tapi kita yang nolak biasanya. Siapa yang mengingatkan? Yaitu para anbiya wal mursalin. Turunnya nabi dan rasul untuk mengingatkan hakikat kita siapa. Itu tujuannya. Nabi rasul diturunkan untuk mengingat kembali bahwanya kita itu harusnya seperti apa di dunia ini. Tapi rata-rata karena sudah terkungkung oleh hawa nafsu dan syahwat seperti yang kita jelaskan kemarin, hanya manusia ini akan susah mengingat-ingat kembali apa yang pernah terjadi kita dengan Allah di ciptaan awal. Termasuk kita bisa jadi, termasuk kamu, saya, orang-orang yang pernah bertemu. Menurut ulama, ya saya juga meyakini ya, ruh ketika diciptakan sebelum diturun ke bumi itu ngumpul jadi satu dulu. Ruh ngumpul jadi satu. Dan antara satu ruh dengan yang lain itu bisa saling mengenali. Dan bisa jadi ketika kita turun di dunia ini, seolah-olah kamu itu kayak sudah kenal dengan orang itu. Misteri itu, dulu saya bingung, kok kayaknya pernah ya saya tuh kayak, misalkan sama Heru, kok kayaknya tahu toh karo Herui. Tapi tahu ngendi bener kan? Diinget-inget, nggak inget, padahal dia belum pernah ketemu. Nah, itu para ulama ahli sufi nyatakan kita itu pernah bertemu di Lauh Mahfud ketika sebelum diturunkan ke rahim ibu kita. Kita tuh dikumpulkan dulu di alam ruhani, itu dikumpulkan dulu dan saling tahu antara ruh yang satu dengan yang lain. Dilalah kita paling ngegeng, cuma dulu paling punya geng sendiri. Akhirnya turun ke dunia ketemu meneh loh maksudnya. Ngegeng, yo gengnya kono dewe gitu ya. Nah, jadi kita itu sebetulnya dilupakan oleh Allah, ingatan kita dihapus oleh Allah tentang pertemuan awal dengan Allah, tapi ketika kita turun ke dunia, Allah mengingatkan kembali melalui para nabi dan rasul untuk ingat-ingat kembali. Tapi kenyataannya dunia ini adanya setan, adanya jin, baik itu jin yang bersifat setan ataupun manusia bersifat setan, terbelenggu sehingga kita tidak mau ingat kembali ke situ. Lalu muncullah yang namanya nanti pertimbangan amal surga neraka. Nah itu munculnya. Jadi kita nggak bisa nanti protes. Bahkan orang yang dimasukkan neraka yang ngikuti jalan setan pun nanti protesnya ke setan. Lihat di Al-Quran ya. Ketika di yaumul qiyamah manusia itu akan ngeles. Ya Allah, sebetulnya aku tidak ingin berbuat mungkar maksiat, tapi aku hanya diajak oleh setan. Oh, setan nggak mau disalahin. Kenapa? Sebetulnya bukan aku yang mengajakmu, tapi engkaulah yang mau denganku. Tetap setan pun nggak mau. Nanti setan itu sadar, jin iblis itu sadar bahwa dia masuk neraka. Nah, dia nanti akan jadi kambing hitam terhadap orang-orang yang bermaksiat, itu mengambing hitamkan iblis. Tapi iblis cuci tangan, artinya cuci tangan itu dia nggak mau. Nyatanya memang kita mau kok ngikutin dia kok. Bukan kan, kecuali lah kamu itu dipaksa nggak bisa ngapa-ngapain, ngikut maksiat, dipegang oleh setan. Enggak, nyatanya kamu itu pasti diberi kehendak untuk bisa menolaknya. Jadi nanti di akhir itu banyak akan orang protes.
satu protes dengan kehidupannya sendiri karena Allah menciptakan kita. Yang kedua, kalau maksiat dia protes, tidak mau disalahin, sebetulnya nyalahinnya setan. Tapi tetap Allah itu nggak mungkin dikalahkan dengan maksudnya itu logika kita nggak mau. Pasti Allah akan membukakan semua rekaman-rekaman jejak kita mulai dari ciptaan awal di Lauh Mahfuz sampai kita turun di dunia. Nah, jadi ya kalau mau dibahas ini panjang, ini ilmu hakikatnya ya, ilmu hakikat. Jadi kalau kita ngingat kembali, ya Allah, saya itu seperti apa dulu di alam laut, ya kembali. Nabi dan Rasul itu mengingatkan kita kembali. Jadi, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Itu sepele banget kayaknya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, sapa sing kenal awake maka kenal kalih Gustine. Oh, itu kalau mau didewer balik kayak gini. Panjang. Oke, untuk Mas Edi Pulu secara singkat seperti itu pemahamannya. Ya mungkin kalau orang lain ya ada pemahaman ada pemahaman lain ya monggo. Tapi dasar saya ini beberapa kitab seperti Sirul Asrol, Hadis Qudsi, terus riwayat-riwayat itu yang saya pahami tentang masalah hakikat keberadaan kita di dunia. Berikutnya Mas Agus Enjoy. Assalamualaikum Pak Den, anak saya yang pertama keguguran usia kandungan 10 minggu. 10 minggu itu berarti 2 bulan setengah. Nah. Sama orang tua seorang ngerawat, suruh kirim doa juga. Menurut penjelasnya Pak Den, bayi yang keguguran di usia segitu apakah gak ada apa-apanya atau gimana? Jika bahasanya kenapa? Oke, masalah bayi keguguran ya. Biasanya bayi itu yang sudah ada ruhnya di 4 bulan loh ya. 4 bulan itu berarti berapa minggu? 4 bulan itu berarti 4 kali 4, 16 ya, 16 minggu. Tapi kalau masih 10 minggu ini, kalau menurut syariat itu ya belum ada ruhaniyahnya. Tapi begini. Bayi itu walau secara fisik sudah muncul. Kalau keguguran berarti bayi ini memang roh yang untuk bayi ini memang tidak mau untuk turun seperti tadi, nggak mau. Akhirnya digugurin oleh Allah, ya dibatalin. Karena yang masuk tidak mau. Tapi hakikatnya sebetulnya roh itu ada, tapi nggak nyampe di janinnya. Nah, apakah boleh ngirimi doa? Apakah boleh ngirim anak? Ya sebagai orang tua kan menginginkan anak, keturunan. Ya tidak ada larangan untuk mendoain anak yang keguguran, baik itu yang ya masih 4 minggu atau 2 minggu juga ya tidak apa-apa kirim doa. Cara ngirimnya doa bagaimana? Ya kirim doa, ya Allah, aku kirim doa untuk calon anakku maksudnya calon anakku yang tidak lahir ke dunia ini. Ya udah kirim Fatihah, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Kadang kalau Jawa itu ya disajeni ya. Jadi biasanya yang keguguran itu mungkin bentuknya darah atau sudah bentuk zigot kecil gitu ya. Terus dikasih mori, dikuburin. Nanti tiap itu dikasih sesaji. Nah itu tidak boleh, haram hukumnya. Hanya sebatas doa saja boleh. Walaupun kita hanya meyakini Allah itu sebenarnya mau menakdirkan kita itu punya anak. Hanya si anak ini tidak mau turun ke situ gitu maksudnya. Tapi hakikatnya anak itu ada. Nah, jadi ya cukup kirim doa juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai berlebihan, hanya cukup sebatas mengirimkan doa. Terus bagaimana kalau yang memang sudah bentuknya bayi kayak gitu? Oh, jelas sudah ada ruhnya. Yang kalau sudah 4 bulan sudah ada ruhnya. Itu sudah jelas anak, benar-benar anak kita. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian Mbak Reina, assalamualaikum Pak Den, bagaimana cara membangun kepercayaan ke pasangan setelah berbohong, pasangan kecewa karena dibohongi, dan apakah ada cara mencari petunjuk Allah sebelum bercerai? Terima kasih. Nah, ya ini masalah psikologis lah ya. Membangun kepercayaan ke pasangan setelah berbohong. Riwayat dulu banyak sekali orang-orang munafik ya. Dalam Rasul itu orang munafik itu yang masuk Islam terus kafir lagi terus Islam, itu kan berbohong itu banyak. Tapi Rasulullah itu maha pengampun ya. Bahkan orang-orang kafir yang membunuh keluarganya Nabi, yang membunuh pamannya Nabi dan seterusnya, itu saja diampuni oleh Rasulullah karena dia memeluk agama Islam. Artinya kadang orang yang merasa dimunafiki, kalau dia kembali kepada sifat Rasulullah ya pasti akan meringan. Tapi bagi kita yang kitanya yang berbohong untuk memberikan kepercayaan, ya butuh waktu. Namanya manusia kan punya syahwat, rasa kecewa, rasa itu kan pasti ada. Nah, jadi cara ini tidak mesti harus seperti itu, tidak, karena kembali kepada mental orang yang
kita bohongi, kembali ke mentalnya gitu loh, sejauh mana, terutama adalah secara agamanya, secara intelektualnya, ya, secara batinnya itu seperti apa. Ya kalau orang itu ngerti tentang agama dan batinnya tertata, ya mungkin mudah saja memaafkan. Tapi orang yang nggak seperti itu ya akan sulit, bahkan bisa menjadi dendam sampai akhir hayatnya. Jadi ketika kita mau membangun kepercayaan adalah taubat dulu. Satu, tobatnya ke Allah, yang kedua minta maaf. Batas kita kepada orang yang salah itu sebatas minta maaf. Benar, sebatas minta maaf. Ke Allah itu paling gampang. Ke Allah itu paling gampang. Kamu salah ke Allah, mohon maaf, kecuali dosa syirik lah ya. Nggak di syirik, yang dosa syirik itu enggak. Kalau kita punya masalah berbohong, ya, maksiat kepada Allah, itu cukup mohon ke Allah itu gampang. Allah itu ya Ghafurur Rahim, gampang ampuni. Tapi ke manusia itu paling sulit, paling sulit. Jadi cukup sebatas kita itu kepada Allah, yaitu taubatan nasuha terhadap kelalaian, ya, maksudnya itu kedoifan kita, kesalahan kita, terus kemudian kepada manusia, ya sebatas minta maaf, terus merubah sikap dan perilaku. Sikap perilakunya dirubah. Kalau sudah itu dilakukan semua dan kita memang benar sudah tidak akan mengulangi, ya karena itu tadi al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, dosa. Tidak ada manusia nggak dosa, itu tidak ada. Bahkan orang yang merasa dibohongi pun punya dosa. Jadi tidak ada satupun orang yang merasa dirinya suci. Kamu disakiti orang, oh kamu merasa terkait dendam. Sekarang menurut kamu nyalain orang, kamu pernah punya salah nggak? Nah itu yang jadi masalah. Jadi kadang itu kita lupa terhadap diri kita sendiri. Nah kalau sudah tadi taubatan nasuha, mohon maaf, minta maaf kepada yang kita sakiti, rubah sikap perilaku kita menjadi baik, sisanya sudah terserah, kembalikan ke Allah. Ya Allah, aku kembalikan ke Engkau terhadap orang yang itu. Kalau misalkan di sini suami istri, saking istrinya atau suaminya udah nggak terima, ngabulin cerai, nggak bisa lagi diajak islah bahasanya. Ya, islah itu diajak rembuk, ya sudah diterima. Ya. Maksudnya, walaupun misalkan suami istri, si istri bohong ke suami atau suami bohong ke istri, si istri nggak maafin atau suami nggak maafin, sampai muncul perceraian yang sudah tidak bisa diislah lagi, sudah tidak bisa dikumpulkan lagi, sudah kekeh nggak mau itu lagi, ya diterima. Daripada kita nggak nerima, akhirnya itu akan menjadi beban dendam, menjadi celahnya kita dalam rumah tangga, maka lebih dipisah agar orang itu puas. Agar orang itu tidak tambah dosa, jadi kita tidak tambah dosa. Walaupun itu berat. Walaupun berat bagi kita. Ya sudah. Tapi ketika kita, nanti misalkan benar-benar terjadi cerai, tetap kita harus istiqomah terhadap tadi, perubahan sikap perilaku kita. Kalau kita sudah tobat ke Allah, sudah minta maaf, ya sudah istiqomah memperbaiki. Bisa jadi kita mungkin dijodohkan dengan orang itu hanya sebatas itulah. Sebatas itu. Jadi berbaik sangka dulu kalau ya mungkin saya sebatas itu. Tapi Allah itu tidak akan pernah nyanyi-nyanyiin orang yang menuju jalan memperbaiki itu, tidak akan pernah disia-siakan Allah. Orang pernah salah terus kemudian memperbaiki diri, berjuang, ya. Jihad fisabilillah, berjuang untuk memperbaiki diri, tidak pernah akan dikecewakan Allah. Bisa jadi nanti dia istiqomah dengan perilakunya yang baik, berubah dalam ibadahnya, ya Allah nanti akan memberikan ganti. Insya Allah Allah akan memberikan ganti yang baik. Kalau misalkan orang enggak diberi ganti oleh Allah, kita akan diberi ganti dengan keberkahan yang mungkin dudol sampai mati, janda sampai mati, tapi jadi sendiri yang barokah, itu maksudnya. Bisa jadi justru malah nanti diganti oleh Allah, dapat suami baru atau dapat istri baru, malah hidupnya tambah berbaik sangka ke Allah terhadap perkara-perkara itu. Jadi gitu Mbak Rina. Hendri ini gimana aja? Oh Mas Hendri ini tentang tradisi, Mas Hendri P tentang tradisi di Jawa Tengah. Tradisi ebek, tahu ebek nggak? Ebek itu kuda lumping, jaran kepang ya. Tradisi ebek yang menganut tentang itu, bahkan anak di bawah umur sudah bisa mengajari tadi. Mohon maaf Pak, sedikit melenceng tentang pertanyaan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini masalah seni budaya. Tentang masalah hukum. Kita itu rata-rata orang Jawa menyandarkan sejarah kuda lumping itu adalah karya siapa? Sunan Kalijogo. Ya, kuda lumping itu jaranan. Itu rata-rata ke Sunan Kalijogo. Nah, di sini
Saya pernah mendengar kisah awal muasalnya. Ini wallahu alam, tapi yang kita pegang orang Jawa rata-rata arahnya ke situ. Karena salah satu wali Allah yang cara pendekatannya terhadap orang Jawa mudah masuk Islam itu adalah dengan budaya-budaya. Salah Sunan Kali termasuk wayang, termasuk jaranan, terus sendera tari, ya, terus gamelan, Sunan Bonang dan sebagainya. Jaranan asal muasalnya menurut sejarah para ulama terdahulu, asal muasalnya jaranan itu adalah sebetulnya kata jarodoso saka ajaran. Ajarono, ajaranen. Dadine jaranan maksudnya. Dadi ajaran, dadine jaran. Kan wong Jawa tuh seneng toh, ngubah-ngubah ini dimirip-miripin akhirnya jadinya pasemon namanya. Pasemon. Seneng rubah gitu. Nah, ajaran itu jadinya jaranan. Nah, di dalam pakem jaranan awal saya sudah penerangkan, itu adalah ajaran tentang bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana Islam itu loh maksudnya. Pertama, di jaranan itu yang muncul pertama kali itu adalah orang nari, orang lima. Yang pertama loh, kita belum ada barong-barongan. Ini yang awal nggak ada barong-barongan jaranan itu. Barongannya itu beda, nggak mendem-mendem kayak sekarang. Orang lima ini disusun, terus kemudian sendera tarinya itu ngajarin pertama wudhu. Lihat kalau yang pakai pakem aslinya, mulai jaranan itu ya, apa? Pertama itu biasanya begini, ding, apa itu ngusap rai. Terus nanti ding, itu ngusap tangan. Terus nanti ding. Nah, apa coba? Ini ngusap ini, terus ding, ini itu telinga. Terus nanti sikilnya macak jang, itu kaki. Itu wudu, itu urutan yang benar. Biasanya cuma dari sini, terus sini, terus kalau nggak salah gini, terus baru kaki. Itu ajaran tentang wudu. Tapi nggak tahu sekarang sudah dikolaborasi, itu sudah beda itu. Saya lupa nama, saya dulu pernah masanya gini ya. Ya kalau Mas Jara, saya tuh seneng jaranan. Dulu ketika bujang itu saya seneng jaranan. Hanya saya tuh malu, saya pernah ngomong, saya tuh malu mengikut jaranan karena bapak saya kiai. Saya tuh takut. Teman-teman saya tuh tukang jaran loh. Benar, tukang jaran. Ya, saya masih ingat Mas Yanto, Ali, terus Lekdi, terus Lekno. Tukang jaran semua. Di mana jaran ngikut saya. Ayo om jaran om. Gue izin aku. Padahal ya pengennya yang jaran gitu. Karena saya senang jaran itu senang. Nah, cuman dulu saya masih ingat cara-cara nari yang pertama itu seperti itu, ngajarin tentang wudhu. Tapi ketika sudah dikolaborasi, berkembangnya zaman itu sudah berubah, ada perubahan. Nah terus kemudian muncul barongan. Bersendera tari itu biasanya muncul barongan. Barongan itu sapa? Barongan kui nanti di depannya orang yang nari itu joget-joget di depan nari. Itu maksudnya ngajak sholat jamaah. Tapi barongan. Kenapa harus barongan? Kan medeni toh? Ingat zaman dulu Hindu itu masih ketat dengan patung-patung kayak gitu. Sehingga kalau Sunan Kalijogo itu mau dirubah bentuk singa apa nggak cocok kan maksudnya? Dirubahlah bentuk itu mengikuti pola dewa-dewa Hindu. Tapi untuk mengajarkan bahwa ini sholat sebenarnya. Makanya bentuk barongan kayak ngono. Jadi sing dadi imam barongan. Jadi diajak sholat. Nah, barongan itu ketika mau sholat barongan itu ya ditutupi semua kan. Nah, terus nanti ada pengganggu, setan-setan yang mengganggu dalam sistem orang mau sholat itu ada yang ganggu. Sopo tetek melek itu sing elek-elek kayak kan. Seneng ganggu nih atau apa? Barongan kan seneng diganggu nih toh. Apa sih jenenge iki? Bujang ganong apa ya? Nek sak ngertiku tetek melek jenenge sing elek-elek nanti kalau yang barongannya itu joget apa nanti di pakai pecut itu diganggu-ganggu gitu loh, nanti marah itu kan dikejar-kejar, nanti diganggu-ganggu lagi. Itu hakikatnya itu adalah ketika orang mau sholat berjamaah itu biasanya tetek melek itu ibarat setan yang akan mengganggu. Tetek melek namanya. Dan seterusnya sampai situ aja lah. Nah, jadi kalau masalah hakikat awal jaran kepang, kuda lumping, ya ebek, kalau dalam tempat saya itu ebek, ngomongnya ebek, itu sebetulnya asal muasalnya itu adalah pasemon bagaimana teknik Sunan Kalijogo mengajak
mengajak umat yang pada waktu itu masih orang Hindu dan Buddha untuk bisa memahami bagaimana Islam itu dengan pasemon, sendera tari, ya, sendera tari. Nah, terus akhirnya suatu ketika Sunan Kalijogo itu pernah ditanya oleh wali yang lain, Raden Said, apa hukumnya engkau membuat seperti itu? Apa jawab Sunan Kalijogo? Nanti umat akhir zamanlah yang akan mengerti tentang hukum jaranan. Nah, terus jarannya yang sekarang bagaimana? Nah, karena sekarang ini sudah kolaboratif, karena tuntutan zaman agar jaranan itu menjadi sesuatu yang sangat spektakuler, muncullah barongan, mendemangan, beling, mangan, kocom, ada sebagainya. Nah, itu sudah di luar konteks ajaranan, sudah di luar konteks. Nah, disinilah muncul bahasa wong Indonesia itu sulap, ya, makan beling ini, makan dan sebagainya. Dan di situ muncul juga yang namanya akhirnya ada perewangan. Ya, gambue gawe perewangan. Bagaimana? Yaitu orang-orang yang diisi oleh perewangan-perewangan untuk bisa jadi, maksudnya itu jaran itu biar tambah hebat lah, mendem, dadi maksudnya. Nah, itu sudah di luar konteks. Akhirnya ulama menyatakan itu haram. Haram itu maksudnya, haram. Ya, haram hukum atau haram jangan, walau alam. Intinya sebagian ulama menyatakan jaranan kalau yang mabuk-mabuk yang menggunakan yang diisian, ya, perewangan, ya, dan sebagainya itu haram karena di situ ada sasaji, ada kolaborasi dengan jin dan sebagainya. Nah, situ yang seperti itu dianggap itu haram untuk dilakukan. Tapi ya sekarang gimana? Dan budaya ya, budaya. Wong Islam juga ya seneng nonton. Ora usah kok jaran ogoh-ogoh lho sing nonton ya wong Islam. Ogoh-ogoh rame mlayu wingi ya sing nonton sak buke ngene wong Islam. Malah ngesuke kapan ogoh-ogoh mulai? Malah paling dhisik nggawa HP. Ya, wong gawe story. Jadi masalah jaran kembali ya Mas Hendri. Hakikatnya sebetulnya jaran itu dulu adalah benar. Awal muasal jaran itu adalah ajaran. Ya, teknik dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo termasuk wayang. Nah, itu tentu Mas semakin ke sini yaitu tadi perubahan zaman sehingga muncul ide-ide baru dalam budaya-budaya itu. Intinya kita bisa tahu mana sih yang haram, mana yang enggak, dalam mana yang boleh yang enggak. Tetap intinya sendera tari itu boleh. Tapi yang diharamkan oleh ulama itu kalau sudah yang dadi-dadi itu tadi, karena ada kolaborasi dengan jin. Ya, perewangan. Wirsaka mau tanya Pak Den, siapakah Syekh Siti Jenar menurut pandangan Pak Den? Waduh, ini Syekh Siti Jenar. Mbak Syekh Siti Jenar ya, Syekh Siti Jenar itu tergantung orangnya yang bahas nih ya. Syekh Siti Jenar itu bagi pembenci itu nanti cari bukunya isinya menjelekkan Syekh Siti Jenar semua. Tapi kalau pendukung isinya dukung Syekh Siti Jenar. Saya sendiri aja bingung baca buku itu, ini yang mana yang benar. Tapi secara garis besarnya Syekh Siti Jenar itu sebetulnya orang ahli tarekat, ya. Syekh Siti Jenar itu orang ahli tarekat. Bahkan asalnya dari mana sih itu simpang siur. Syekh Siti Jenar itu simpang siur kok asalnya. Kalau nggak salah saya punya buku sejarah yang netral nih. Saya punya buku Syekh Siti Jenar yang netral. Dia nggak mengacu ke yang dukung, nggak mengacu kepada yang membenci. Di tengah-tengah. Nah, di situ diterangkan bahwa Syekh Siti Jenar ini memiliki 5 maksudnya itu 5 asal usul, sehingga nggak tahu asal usul yang benar dari mana. Nah, saya lemah abang. Tapi saya karena Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang menganut ilmu tasawuf. Salah satu tasawuf yang diikuti adalah ilmunya al-halaj, yaitu wihdatil wujud. Sehingga Syekh Siti Jenar ini lebih kepada yang sifatnya itu kemakrifatan ketimbang dakwah seperti yang dilakukan Wali Songo. Karena saking bermakrifatullah ke Allah, lalu wihdatil wujudnya muncul yang namanya manunggaling kawula Gusti, yaitu di mana pada tahap di mana dia itu merasa sangat dekat kepada Allah, sehingga muncul kalimat ya, ana al-haq, akulah yang hak, akulah Allah. Allah ada di diriku ada di Allah, sehingga menyatakan akulah Allah, gitu loh. Nah, ini yang ditentang oleh para Wali Songo, karena ketika dia pada posisi seperti itu, bayangin murid-muridnya yang tahu bahwa Syekh Siti Jenar itu pas lagi jadi Allah, ngono lho maksudnya. Dan ana al-haq, dia katanya ana al-haq, ana Allah, ya, dan akulah Allah. Bahkan ketika utusan dari
Sunan Ampel, Sunan Bonang manggil Syekh Siti Jenar. Jadi yang datang itu datangnya ke pondoknya, datanya mencari Syekh Siti Jenar. Apa Syekh Siti Jenar nggak ada. Syekh Siti Jenar nggak ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada Allah. Ya udah, Allah dipanggil Wali Songo katanya. Marah Syekh Siti Jenar. Kamu kurang ajar. Allah kok diperintah-perintah. Lah terus gimana? Kamu yang disuruh kok. Jadi kan lucu. Syekh Siti Jenar itu ketika lagi wirid dzikir itu dipanggil. Ada utusan dari Wali Songo itu, kalau nggak salah Sunan Ampel atau Sunan Bonang nyatakan suruh datang, dipanggil. Jawabnya Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar lagi nggak ada. Terus yang ada siapa? Yang ada Allah. Ya udah, Allah dipanggil, dipanggil Kanjeng Sunan. Marah Syekh Siti Jenar. Lalu Allah marah. Kan aneh itu nanti, ajarannya sangat aneh sekali. Jadi Syekh Siti Jenar itu muridnya banyak banget. Terus salah satu lagi ajaran Syekh Siti Jenar yang ini orang awam nggak bisa nerimanya. Kita itu hakikatnya suci, bersih kita itu. Tapi kita itu terbelenggu oleh jasad ini loh, terbelenggu oleh jasad. Kita itu nggak bisa, maksudnya tuh nggak bisa. Kita itu harus, kalau ingin kembali ke hakikat diri kita harus melepaskan jasad ini. Sehingga murid-murid Syekh Siti Jenar itu sering sekali membuat onar. Maksudnya apa? Kalau bunuh diri itu haram hukumnya, bunuh diri haram, nggak boleh. Maka Syekh Siti Jenar muridnya itu sering bikin onar di pasar di mana-mana biar dikeroyok orang mati maksudnya. Kalau mati dia terlepas dari jasad, namanya maksud ke dunia fana. Kefanaannya itu hilang sehingga rohaniyahnya akan keluar sehingga tidak terbelenggu dalam ini. Nah, ini termasuk ajaran yang ditentang juga oleh para wali. Jadi sering membuat onar dalam sering banget membuat onar, bikin masalah gitu loh. Tapi bikin masalah itu maksudnya biar dia itu dikeroyok. Nanti kalau mati, misalkan kalau dia mati bukan dia bunuh diri, tapi yang orang lain yang bunuh itu maksudnya. Termasuk beberapa ilmu-ilmu kadigdayaan ya, maksudnya ilmu-ilmu kadigdayaan Syekh Siti Jenar terkenal sakti karena dia sudah pada tahap hakikat ma'rifatnya sudah tinggi gitu loh. Akhirnya Syekh Siti Jenar itu karena ajarannya dianggap bukan masalah melencengnya, masalah sangat mengkhawatirkan jika ajaran Syekh Siti Jenar itu dianut oleh orang-orang awam yang nggak ngerti tentang ilmu hakikat makrifat. Karena orang pada waktu baru mengenal Islam, orang Jawa yang baru masih syariat tiba-tiba dipahamkan dengan masalah hakikat makrifat. Ya nggak nyambung. Terus akhirnya menurut Wali Songo kebablasan cara pola pikirnya Syekh Siti Jenar. Makanya bagi orang yang bela Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar itu sudah bermakrifat ke Allah. Syekh Siti Jenar itu sudah sangat dekat dengan Allah. Ada yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu sudah tingkatnya di atasnya Wali Songo. Masalah benar nggak salahnya bagi saya secara logika banyak nggak nyambungnya, malahan ajarannya itu banyak nggak nyambungnya bagi saya. Tapi bagi orang yang mendukungnya masalah kemarifatan, dia pasti berpegang teguh kepada ajaran Syekh Siti Jenar manunggaling kaul. Benar manunggaling kaulah Gus itu benar. Dari Al-Qur'an itu ya sudah paham itu tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing kenal awake dhewe mesti kenal karo Gusti pangerane. Tapi itu dibahas itu enggak seperti itu juga gitu caranya. Akhirnya Syekh Siti Jenar itu karena melawan, tidak mau merubah pola cara dakwahnya, cara berfikirnya dalam masalah kemakrifatan, akhirnya memutuskan Wali Songo. Dan pada waktu itu kerajaan di Demak itu menyatakan Syekh Siti Jenar itu sudah keluar dari ajaran Islam, sehingga Syekh Siti Jenar itu dikejar, akhirnya kena dan dia dianggap melenceng dari ajaran Islam. Ngikutlah seperti yang dilakukan kerajaan pada waktu itu Al-Halaj, itu dihukum gantung, dipenggal. Akhirnya Syekh Siti Jenar juga menurut riwayat itu ya dikalahkan oleh, secara ilmu ma'rifatnya, ilmu karomahnya itu dikalahkan oleh Sunan Kalijogo. Akhirnya tunduklah Syekh Siti Jenar. Maka ketika dipenggal kepalanya ngucapin la ilaha illallah, akhirnya dikubur. Nah, itu sebenarnya ini menjadi perdebatan. Kalau masalah Syekh Siti Jenar itu perdebatan. Yang penting bagi kita apa? Pahami aja. Yaitu sudah sejarah. Ya, sejarah. Kalau bahas masalah bagaimana pola pikirnya Syekh Siti Jenar dalam kemarifatan, ya kamu cukup tahu gitu aja, nggak usah diikutin. Tanpa kamu punya guru yang mursyid. Karena ini masuk kategori ditorekos sih Mas Syekh Siti Jenar itu. Ya, hakikat makrifat.
Terus kemudian banyak orang-orang kejawen, kemarin sudah saya singgung, orang kejawen yang begitu mengagungkan tentang sesi jenazah karena manunggaling kawulan Gusti. Akhirnya pengikut sesi jenazah itu banyak orang kejawen yang nggak sholat nggak itu, tapi ngikutin sesi jenazah itu maksudnya. Banyak, kanjanya itu benar. Termasuk makamnya itu di daerah mana? Di daerah Jogja kalau nggak salah itu ada. Ya wallahu alam itu makam benernya atau petilasnya nggak tahu. Kata teman saya itu pernah ini, Masa waktu Jara Wali Songo ngelewatin adalah itu. Ini kok saya ingat ini. Makam Siti Jenah itu di sebelah sana, nanti kita lewat. Maksudnya ngelewatin jalan masuknya. Nah, itu di sana. Itu kalau sudah nyampe sana biasanya nanti banyak tuh orang-orang yang ziarah ke sana itu orang. Ya macam-macam. Rata-rata orang kejawen maksudnya. Banyak orang kejawen. Banyak ke sana itu yang ingin nyari gadigdayaan, ya enek sing memang ke sana itu topo broto untuk untuk maksudnya itu kalau wong Jawa itu maksudnya samadhi lah ya, untuk mencari ketenangan diri dan sebagainya banyak. Orang sing nyari pesugihan ya banyak. Ya namanya makam yang dikeramatkan ya pasti macam-macam orang datangnya. Jadi masalah sesi jenazah ini sangat banyak sekali riwayat yang antara satu dengan yang lain itu saling kadang nggak bisa, makanya saya nggak bisa ngomong masalah sesinya yang benar yang mana gitu, yang benar yang mana ya wallahu a'lam. Artinya dalam sejarah pernah ada orang yang namanya Sesi Jenar di masa Wali Songo. Seperti itu aja udah, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau dibahas terlalu tinggi-tinggi ya kita ngikuti ulama-ulama sekarang yang ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Terus kemudian Mas Rojak Al-Qaf, Assalamualaikum. Pak Den, hukum membenteng kuburan kan ada yang makruh dan haram juga membenteng dihukumi oleh hukum tersebut. Maka siapakah yang kena akan tersebut? Si mayit yang dikuburan apa orang yang masih hidup? Ya, bukan apa ya? Ngijing, kalau Jawa itu ngijing. Makam itu dibikin rumah-rumahan, dibikin kijing itu diharamkan, memang diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar ditandai, dipager ditandai itu boleh. Yang nggak boleh itu di rumah-rumahan. Kenapa? Ajaran-ajaran dulu, ajaran orang kuno dulu, makam-makam nabinya Israel, orang-orang Israel dulu itu rata-rata makam-makam nabi, nggak harus Rasul, zaman dari Nabi Musa ke sini itu kuburan-kuburan mereka itu jadi tempat untuk apa ya? Bahasa kita itu diagung-agungkan. Tempat ibadahnya orang Israel, orang Yahudi dulu senang di kuburan-kuburan para nabi gitu loh. Nah, Rasulullah di zaman Rasulullah itu melarang itu, jangan seperti orang Yahudi. Memakan dulu orang Yahudi, sehingga lihat di makam kalau nyali di internet ya, di makam Baki, Maklah dan sebagainya, hanya cuman batu, tandanya batu tok lah, nggak ada di kijing kayak gitu. Nah, terus kenapa makamnya Nabi Muhammad di kijing kayak gitu? Ya makamnya Nabi nggak nyuruh di kijing, tapi umatnya sekarang itu menjaga makamnya Nabi itu dijaga, jangan sampai itu ya sopotnya anak yang pecicilan dicolong kan. Jadi makam Nabi itu dikijing oleh umatnya sekarang itu hanya sifatnya menjaga. Tapi makam umatnya itu dilarang untuk mengkijing, dibikin rumah-rumahan gitu, dibikin terus disemen jadi bagus itu. Takutnya itu tadi orang salah tafsir, orang salah itu umat justru malah nanti datang ke kuburan meminta-minta ke ahli kubur. Sebenarnya itu arahnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Syiah. Orang Syiah itu paling senang di makam-makamnya para syekh itu, mereka itu di kuburan berdoa, bersolat itu di kuburan senang. Nah, tidak mau ya, Rasulullah itu tidak mau umatnya nanti seperti orang-orang Yahudi seperti itu, makanya diharamkan. Ya, tapi hanya sekedar ditandai itu beli kijing satu boleh, atau dipager untuk tanda aja gitu. Yang intinya itu jangan dibikin rumah-rumahan, jangan disemen sampai seperti semen yang mewah itu, jangan. Udah pokoknya dikasih tanda gitu aja. Terus apa yang dosa? Dosa itu ya sing gawe kijinge, mayite ora. Bukan mayitnya yang ngijing. Yang dilarang itu ngijing mayit itu bukan untuk mayitnya, tapi untuk orang yang masih hidup. Nah, yang masih hidup. Jadi ketika orang yang masih hidup mengkijing makamnya, makam entah siapapun makan dikijing, seperti dimewah-mewahkan, pokoknya dibikin sebagus-bagusnya, ya. Apalagi karena mentang-mentang kaya gitu ya, di marmor, dibagusin, dikasih TV, kasih wifi gitu kan, aneh wifi-ne, maksudnya. Itu tidak boleh seperti itu. Orang Islam cukup makam dan di tanah dikasih tanda, udah gitu aja, tidak apa-apa. Kalau dipager ya pager biasa gitu aja, kayak punya bapak itu ditandai aja ini makamnya ya gitu. Yang lainnya kan tidak boleh itu dikijing.
Rata-rata kijingnya bisa diangkat itu loh, diangkat taruh gitu aja, nggak sampai disemen, dibagus-bagusin, memang dilarang ya. Kalau di sini di makam muslim saja memang sudah mengikuti aturan, tidak boleh dikijing. Kalau di pagar tok itu untuk orang-orang khusus tidak apa-apa. Biasanya ulama-ulama, kalau di sini tuh yang ulama-ulama yang memang dulu pionir di sini yang mengajarkan Islam, ya hanya disuruh di pagar aja, nggak boleh dikijing, di rumah-rumah juga nggak boleh. Nah itu hakikatnya sebenarnya kuburan itu tidak boleh, itu adalah menghindari bagaimana agar orang-orang umat itu tidak menjadi kuburiun. Wah ini kalau masalah ini dengan orang Wahabi, tambah keras orang Wahabi itu. Ya, Wahabi. Terus bagaimana makam-makam sunan? Ya makam sunan itu makam-makam orang alim. Itu hanya sebatas hanya untuk dijaga saja. Dikasih rumah kan dijaga. Karena kalau sampai nggak dijaga, orang datang ke situ malah syirik. Ngelus-ngelus kayak kuburan kan. Coba masih asli kayak gitu. Cuma makam yang masih utuh di tanah, Sunan Ampel ya, masih utuh. Kan dipagar nggak boleh itu. Dipagar bukan untuk menjaga orang biar nggak ke situ, gitu maksudnya. Di situ juga dikasih tahu nggak boleh menyembah-nyembah kuburan, minta kuburan ahlul bait, nggak boleh. Itu di makam wali sudah jelas tulisannya. Datang ke situ hanya sekedar mendoain si mayit, terus kemudian sebagai ibroh, ya, sebagai pengingat diri bahwa kita itu nanti akan mati. Terus kita juga ibrohnya gimana? Kita mengikuti doa kepada Allah, ya Allah, Engkau itulah menciptakan orang-orang alim seperti para wali-walimu ini. Terus kita minta, ya Allah, jadikan aku sealim mereka. Maksudnya, bukan di situ, ya Allah, minta tawasul ke wali, terus wali itu bisa mengabulkan aja. Enggak boleh, enggak. Saya enggak pernah juara wali songo kayak gitu, enggak. Juara wali songo ya mendoain, terus doanya untuk sendiri, dan hanya mohon, ya Allah, ya, jadikan aku seperti mereka yang Engkau kasihi. Ya, yang Engkau kasihi, memberikan manfaat untuk orang banyak. Habis itu selesai nongkrong, dulu cewek liwat kan, oh no. Ya, bar jarah wali songo kan ngono to. Rambung nang masjid rokok, becek kayak ayumen, ngono ora apa-apa. Sing penting ora Noel, ya kan. Wong ayu wong jilbaban, udah nganggo kutangan ngono ora kok. Ya maksudnya gur jilbaban. Wis cuci mata lah bar jarah wali songo. Bareng waline iki terus gedek-gedek bocah kuwi ora umum ngono kan. Wis bareng wali songo metu terus nyeret ngitungi wong ziarah wali songo dipilih sing ayu, nek sing lemu dirasani jeh behel lawamune kok jeblas. Alas pokoknya macam-macam. Wis tapi ra apa-apa, umat Kanjeng Nabi iki macam-macam. Wis hidup-hidup ya nggo bek-beking dunya lah ya. Dunya gitu. Oke, jadi itu pertanyaan. Terus tadi ada satu pertanyaan yang nggak di sini, ya, tanya di DM. Mas Hamzah, Pak. Apa nanya apa? Apakah semua orang bisa untuk wadah untuk dimasuki jin? Terus yang kedua, apakah harus ada persiapan khusus atau bisa dalam keadaan apa saja orang bisa dimasuki jin? Ya, masalah apakah semua orang itu bisa dimasuki jin? Bisa. Semua bisa dimasuki jin. Yang jadi masalah adalah jinnya bisa nggak masuk ke situ, gitu maksudnya. Semua ada tempat di dalam diri kita itu bisa ditempelin situ bisa. Hanya masalahnya tempat itu logikanya kamu punya rumah, rumah ya punya rumah. Terus pertanyaan bisa nggak dimasukin maling? Ya bisa kalau tahu pintunya. Nah gitu maksudnya. Jadi manusia itu bisa. Terus bagaimana manusia itu bisa dimasuki oleh para jin? Pintunya bukan pintu seperti ini. Pintunya bukan kayak pintu rumah. Pintunya adalah keimanan, mental kita, spiritual kita. Bagaimana orang-orang yang bermaksiat itu sebenarnya setiap hari ditempeli mereka, nggak sadar aja. Beda dengan kesurupan. Maksudnya gini ya, yang kemasukan jin setan itu setiap hari hampir orang masih itu loh kemasukan. Hanya dia nggak kesurupan. Beda dengan yang kesurupan. Kesurupan itu disebut kejinan, yang artinya dia itu dipengaruhi mentalnya ngedon, mental dasarnya ngedon, kemudian diganti oleh hasutan-hasutan jin sehingga terjadilah kesurupan seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya bisakah semua orang, ya bisa. Hanya kembali jinnya ngerti nggak caranya masuk ke orang itu. Makanya bagaimana menutup pintu-pintu agar kita itu tidak mudah dimasuki jin setan, yaitu dengan cara ibadah, dengan cara membentengi diri dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat dzikir, dan itu akan menutup sendiri pintu-pintu itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang maksiat itu ya dia nggak sadar loh. Kalau nggak percaya tanya anak-anak yang indigo itu, orang yang maksiat itu dia bisa ngelihat. Wah itu di punggungnya, di sini. Ya untung kita nggak ngelihat. Kalau kamu ngelihat itu, kamu kayaknya tiap hari itu bahasanya ngerasani uangnya apa sih? Gibah terus meni. Bayangin kalau kamu tak terku, ibu kayak sing gandole kayak kayak ngopo? Gibah.
Makanya mata kita itu banyak ditutup untuk tidak melihat sosok-sosok jin yang ngikuti para manusia. Termasuk jangan nggak percaya, orang mau sholat Jumat. Orang sholat Jumat itu, saya pernah ketemu ada anak induknya begini, Pak, orang sholat Jumat itu ada loh Pak, di punggungnya itu ada yang ngikut besar. Itu siapa ya Pak? Aku batin, lah itu pesugihannya ngikut, kayak gitu. Loh kok bisa ya pesugihannya kok nggak takut? Ya orang, pesugihan memang takut sama orang dia sholat Jumat, nggak takut. Jadi ketika dia keluar itu langsung gendong ke badannya. Ya dia biasa aja tuh, orangnya biasa gitu, masih biasa. Aku ya diam aja, ngapain saya ngehibahin orang itu. Wong Jumatan malah mikirin wong kejinan gitu kan. Jangan nggak percaya loh, orang sholat masuk ke masjid itu yang punya perewang dan itu kadang yang ngikut ke masjid itu ngikut. Kan aneh kadang, kok dia nggak tahu ke masjid? Nggak semuanya jin itu takut dengan masjid. Kowe maca Quran belum tentu jin itu wedi, malah dirungokne nang jin. Cah iki macane salah iki, nah, malah ketemu jin maca ayat kursi. Oh, salah malah dibenerne nang jine. Salah Mas. Salah kowe Mas, mahrote salah. Nah, di rupiah salah. Nah, ya. Jadi intinya kembali bahwa semua orang itu bisa dimasuki, tergantung bagaimana mental keimanan dia, spiritual dia seperti apa. Sebetulnya setiap hari kita itu ditempeli banyak jin, hanya banyak sekali yang mental mendekati kita mental. Karena apa ya? Mungkin dari wirid-wirid kita, hati kita yang terjaga, ya pikiran kita yang terjaga, selalu ingat Allah, ya perilaku kita, sifat kita baik, ya dia akan mental, nggak bisa masuk. Nah, terus orang yang gampang kesurupan itu karena kembali ke mentalnya. Orang yang kesurupan bukan berarti wadahnya di dalam tubuhnya, wadahnya belum, enggak, terutama dari mental. Mental itu pintu paling mudah sekali dimasuki oleh para jin, itu di mental. Ya, orang yang gampang depresi, stres, putus asa, itu adalah orang yang paling sekali gampang dimasuki para jin, itu paling gampang. Gampang putus asa, gampang kecewa termasuk. Jadi sifat-sifat ya, gampang kecewa, putus asa, depresi, stres, terlalu cemburu, ya itu bisa dimasuki. Ya, pintu-pintunya sangat mudah. Terus bagaimana orang yang disengaja dibuka? Orang kalau sudah mentalnya kuat dibuka juga ya, tinggal keluar masuk tutup gitu bisa, itu nggak gampang, nggak semudah itu. Kalau kita sudah diajarin, tak ajarin kalian ini buka sebelah kiri, sebelah kanan begini. Nah, kamu kan nggak bisa dengan sendirinya gitu. Kapan harus dibuka, kadang nggak. Tapi yang sulit membentengi adalah setan dalam diri kamu sendiri. Nah, itu kamu nggak bisa membentengi. Membentenginya dengan kebalikannya. Setan harus dikebalik. Sifat setan harus kamu lawan dengan sifat malakut atau sifat malaikat. Jadi jin mungkin nggak bisa masuk kamu, tapi dalam diri kamu ada sesuatu yang mirip seperti jin, yaitu sifat suyutun yang ada dalam diri kita, yaitu nafs-nafs atau nafsu-nafsu. Terus kemudian saya lupa ada yang nanya di DM masalah hukum menikahi seorang wanita yang asal muasalnya itu karena dipelet. Hukumnya itu pernah saya bahas, sebenarnya sudah pernah dibahas dulu. Jadi begini masalah, kita senang dengan seorang perempuan atau perempuan senang dengan laki-laki lah ya. Terus kemudian menggunakan teknik dengan cara dipelet. Apa hukumnya? Hukum ini adalah kembali kepada tata caranya dulu. Jadi itu pelet itu berarti keinginan memaksa orang yang tidak suka menjadi suka, itu artinya pelet namanya. Pokoknya, nah sekarang yang pertama, ada cara yang disebut dengan permohonan atau pembukaan mahabbah, yaitu menggunakan amalan-amalan, misalnya kamu menggunakan amalan tertentu lah ya, dari ayat Al-Quran atau dari mana, dijazai oleh ya wes kowe puasa, misalnya kan puasa, sering sholat malam, dzikir, minta ke Allah agar dia didekatkan menjadi jodohmu, misalkan yang jadi jodohmu ini amalannya dibaca. Kalau yang sifatnya seperti itu halal hukumnya, boleh ya. Jadi kamu memiliki amalan, terus amalan itu ditujukan kepada seorang perempuan atau perempuan punya, terus dia jadi suka ke kamu, itu boleh, hukumnya halal. Yang kedua yang nggak boleh adalah menggunakan bantuan para jin, itu yang haram hukumnya. Jadi kamu datang ke orang pinter, dukun atau sing kiai, terus kemudian dikasih syarat mana fotonya atau mana rambutnya, terus kemudian dijampi-jampi. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama karena amalan-amalanmu, karena keinginan, keistiqomahan kamu dalam amalan, meminta kepada Allah agar dibukakan ya mahabbah ke orang itu, maka orang itu benar-benar mahabbah, nggak ada pengaruh. Ya pokoknya Allah ngasih mahabbah aja ke perempuan atau laki-laki itu, akhirnya mau sama kamu. Itu biasanya langgeng sampai tua ya tetap biasa aja nikah. Nah,
Bedanya dengan yang kedua, yang menggunakan bantuan para jin itu adalah ketika seseorang itu datang ke dukun dengan syarat-syarat ini, terus jarak 3 hari, ternyata benar perempuan itu kena dan nikah. Sebetulnya sukanya bukan suka dari dalam hati, tapi karena dipengaruhi jin yang dikirim ke orang itu. Nah, jin inilah yang merubah mental si ini, yang sering ngimpilah, yang sering dibisiki terus, akhirnya ngedon. Akhirnya jin inilah yang menguasai diri perempuan ini atau si laki-laki ini, sehingga ini menjadi suka terhadap orang yang dituju. Akhirnya sebetulnya hakikatnya yang seneng itu bukan ruhaniyahnya itu, tapi sebenarnya jin yang mengarahkan orang menjadi suka. Kelemahannya adalah orang yang menikahi orang yang asbab karena pelet yang nomor 2 ini, suatu saat ketika si perempuan ini tersadarkan, artinya jin dalam dirinya itu mungkin entah gimana caranya, mungkin karena si perempuan ini pas di rumah tangga itu sering sholat malam, tiba-tiba jinnya kemana nggak pergi, baru nanti dia sadar. Tiba-tiba itu dia kok dengan suaminya jadi benci, dengan suaminya itu kok jadi kayak aneh, kayak seolah itu baru sadar bahwa dia kok saya menikah dengan dia gitu loh. Karena apa? Pengaruh jinnya sudah hilang. Nah, ini jadi mudorot namanya. Akhirnya apa? Rasa benci, rasa ketidaksukaan muncul yang sebenarnya. Jadi rasa cintanya yang awalnya itu adalah cinta-cinta semu karena bisikan-bisikan dari para jin yang dikirimkan ke orang itu. Nah, ini yang haram, ya, menggunakan bantuan para jin untuk menundukkan hati seseorang agar menjadi suka. Itu hukumnya haram. Pada hakikatnya walaupun orang itu benar-benar kena, ya, kena jadi suami kita, jadi istri kita, sebetulnya itu masih dalam pengaruh jin itu. Dan kalau sudah jadi istri atau jadi suami, jangan heran kamu menggauli istri kamu, sebetulnya menggauli jinnya juga yang ada di badannya. Gitu. Kalau seandainya kamu punya ageman, nah sekarang dibalik. Kamu punya pengasihan yang sifatnya dari jin, ya. Kamu punya hodam pengasihan, kamu pengasihan nih, kamu tertarik sama seorang perempuan, tertarik, kamu baca mantra dan sebagainya, akhirnya benar jadi, terus kamu nikahin, ya. Itu auranya, ya, rasa senengnya dia itu karena pengaruh dari hodam yang kamu punya, auranya. Terus yang terjadi adalah kamu nggak sadar, istrimu itu nanti termasuk ikut digauli oleh jin itu. Makanya saya itu kadang lucu orang itu, ya, dia tuh nggak tahu, ya, dia punya kemampuan, punya hodam, punya perewangan gini-gini, terus mikat seorang gadis jadi istrinya, dia nggak sadar bahwa sebetulnya istrinya juga dikeloni sama jin itu, hanya dia aja nggak tahu. Apa kok goblok emen ngono? Coba bayangin kalau dia ngerti, apa nggak sakit hati coba? Bayangin istri kamu dikeloni sama orang lain, wow, kok jelas ngamuk, ambil golok. Lah ini kamu nggak sadar, kamu itu berbagi istri dengan yang jin itu. Dia pede seneng, karena cantik, artis gitu ya. Nggak sadar kalau itu menjadi milik bersama, ya, menjadi milik bersama. Makanya itu tadi orang yang kecintaan, rasa suka, menundukkan seseorang dengan bantuan pelet-pelet menggunakan sihir para jin itu diharamkan, dan itu karena mudorotnya sangat banyak. Efeknya nanti mungkin 10, 5, 20 tahun yang akan datang baru muncul. Ya, ketika entah bagaimana ceritanya, caranya, tiba-tiba jin yang ada di badannya itu, yang mempengaruhinya itu tiba-tiba hilang atau pergi, maka dia akan tersadarkan dan menjadi aneh. Ya, rumah tangga itu nanti bermasalah. Ya. Perasaan itu waktu nikah awal itu kok ipul nyelongan, gantengnya bojone wes barang 10 tahun ngono ya, dilalah bojomu iku ketemu wong pinter loh, nduk awakmu kok kaya nek sing melu dibuang jine barang balik bau girap-girap ndelok kowe pul. Girap-girap ndelok iki. Aku ki bojomu, kapan aku bojo karo kowe mah? Walah. Itu gawat ya gitu. Jadi kalau yang pakai sistemnya amalan, yang hanya sekedar minta ke Allah dipuasani, minta ke Allah dikirim fatihah, ya Allah, aku mohon dibukakanlah pintu mahabbah untuk orang yang aku senangi ini, yaitu karena lillahi ta'ala. Ya insya Allah nanti langgeng, rumah tangganya langgeng. Beda dengan yang pelet karena bantuan-bantuan sihir para jin, itu haram hukumnya. Oke, mungkin kiranya itu pertanyaannya nggak banyak memang. Kalau banyak malah nggak selesai-selesai nanti. Moga-moga ada manfaatnya untuk yang bertanya. Ya semoga-moga jawabannya walaupun nggak memuaskan, ya nanti cari jawaban yang lain. Mungkin bisa nanya ke orang lain. Oke, kita akhiri. Kita ngerokok dulu.